Hadis berikutnya al-haditsu tsalits wal 'ishrun an Anas radhiyallahu anhu qala kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli al-maghriba hatta yuftira walau ala syarbatin minal ma. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak salat maghrib sampai berbuka puasa meskipun hanya dengan seteguk dari air. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaklah buka puasa betul-betul didahulukan, jangan mengakhirkan. Mengakhirkan buka puasa hukumnya ada dua. Ada yang tercela, ada yang tidak. Yang tercela adalah apabila dia menganggap bahwasanya menyegerakan buka puasa itu adalah terlarang atau buruk. Atau dengan kata lain, apabila dia meyakini bahwasanya mengakhirkan buka puasa itu adalah wajib atau sunnah, nah itu yang tercela. Tetapi kalau mengakhirkan buka puasa bukan sebab itu, maka ini tidak tercela. Misalnya seseorang ya dalam perjalanan pulang ke rumahnya, diperkirakan sampai rumah sebelum buka puasa, sebelum azan maghrib. Tapi ternyata karena jalanan macet sehingga sampai rumah belum sampai rumah sudah azan maghrib. Nah, maka ketika dia mendengar azan maghrib dalam posisi naik motor ini, apakah dia harus turun dulu kemudian cari minum dulu untuk membatalkan puasanya? Tidak harus begitu. Boleh dia lanjutkan perjalanannya. Dia mengatakan ini sudah sebentar lagi sampai rumah, ya kira-kira 5 menit setelah azan maghrib sampai rumah, maka tidak ada masalah dia lanjutkan perjalanannya. 5 menit sampai rumah baru kemudian dia membatalkan puasanya dengan makan atau minum, ya, maka itu tidak ada masalah karena dia mengakhirkannya bukan karena meyakini bahwasanya mengakhirkan itu wajib atau sunnah. Adapun kalau meyakini itu wajib atau sunnah, itulah yang tercela sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang saya sebutkan tadi. Untuk masalah tadi, masalah orang Syiah kenapa mengakhirkan buka puasa, itu mereka berdalil dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Kata mereka, malam itu adalah ketika gelap. Kalau masih terang itu kan siang. Berarti buka puasa itu dilakukan ketika sudah gelap. Maka kita jawab, definisi malam seperti itu tidak benar. Malam itu definisinya adalah ketika matahari tenggelam, itu malam. Ketika matahari terbit, itu siang. Tidak peduli apakah gelap ataukah terang. Misalnya, ketika ada gerhana matahari total, kan gelap gulita itu. Nah, itu bukan malam, itu adalah siang. Kenapa? Matahari sudah terbit. Adapun gelap, nggak ada masalah. Gelap bukan malam. Malam itu bukan gelap. Malam itu adalah tenggelamnya matahari. Dalilnya apa? Mari kita lihat dalilnya. Dalam Al-Quran ada. Antum baca surah Asy-Syams ayat yang keempat. Allah mengatakan, "Wal-laili," demi malam, "idza," apabila, "yaghshaha," menutupi matahari. Ayat sebelumnya, "wan-nahari," demi siang, "idza jallaha," apabila menampakkan matahari. Jadi definisi malam adalah apa? Idza yaghshaha, apabila malam itu menutupi matahari. Jadi begitu matahari tenggelam, ini sudah lail, ini sudah malam. Karena itulah salah penafsiran orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa al-lail adalah gelap gulita. Selain penafsirannya salah, tidak sesuai dengan surah Asy-Syams ayat 4 ini, juga tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca pada hari ini sampai 24 ya. 24 atau 25. Al-hadits ar-rabi' wal 'ishrun an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'ima," barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang puasa, kana lahu mithlu ajri, dia mendapatkan semisal pahalanya. Ghaira annahu, hanya saja, la yanqusu, dia tidak mengurangi, min ajri shaim, dari pahalanya orang yang berpuasa, syai'an, sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh beliau. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan semisal pahala puasa. Mithlu ajri, semisal pahalanya dia. Dia siapa? Yaitu orang yang puasa tadi. Karena itu, kalau kita bukan termasuk orang-orang yang
ahli puasa sunnah. Maka supaya kita mendapatkan pahala puasa juga adalah kita memberikan makanan kepada orang yang kita ketahui puasa sunnah. Sehingga kita kirimkan satu bungkus nasi misalnya, maka dia makan dengan satu bungkus nasi tadi, maka kita mendapatkan pahala puasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya, pelajaran secara umum ya, bahwasanya apa? Siapapun yang ikut andil dalam suatu amal kebajikan, maka dia mendapatkan pahalanya juga. Ada orang ikut andil dalam pembangunan masjid ya. Apa andilnya? Dia kirim satu saksmen saja, karena kemampuannya cuma itu. Dia bukan orang kaya. Maka dia sudah termasuk orang-orang yang membangun masjid. Dia mendapatkan fadilah membangun masjid yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilah membangun masjid itu tidak hanya orang yang wakaf tanah masjid, yang kemudian mengeluarkan seluruh dana untuk membangun masjid tersebut. Tidak. Siapapun yang ikut dalam pembangunan tersebut ya, dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahalanya. Termasuk tukangnya apabila dia ingin mencari pahala dari situ. Karena sebagian tukang ketika membangun masjid dia mengatakan, bulan ini saya tidak mengambil bagian saya. Kenapa Pak? Ini saya pengen sebagai andil saya dalam bangun masjid ini. Maka dalam satu bulan itu dia tidak ambil upahnya, atau dalam satu pekan itu dia tidak ambil upahnya. Kenapa? Karena dia pengen dapat pahalanya. Maka dia termasuk orang-orang yang membangun masjid tersebut. Kita dapatkan hadis ini dalam riwayat yang lain. Kalimatnya lebih lengkap, yaitu Nabi SAW tidak hanya menyebut orang yang buka puasa, tapi juga menyebut juga orang yang menyiapkan pasukan perang. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang puasa, au jahhaza ghaziyan, atau menyiapkan kepada orang yang berperang, falahu mithlu ajri, maka dia mendapatkan semisal pahalanya orang tersebut ya, pahalanya orang yang berperang atau pahalanya orang yang puasa tadi. Hadis riwayat Baihaqi dari Zaid bin Khalid, derajatnya sahih. Nah, kalau tadi Zaid bin Khalid Al-Juhani sama juga ya, tapi ini yang riwayat Tirmidzi. Jadi riwayat Tirmidzi lebih ringkas, hanya menyebutkan fattar orang-orang yang memberikan buka puasa. Adapun riwayat Baihaqi ini lebih lengkap, yaitu ada tambahan jahaza ghaziyan. Karena itu kalau ada orang yang bukan ahli perang, dia ingin mendapatkan pahala perang, gimana caranya? Dia berikan dana kepada orang yang akan berangkat perang, atau dia berikan dana kepada keluarga yang ditinggalkan oleh si mujahid tadi. Dia tidak memberi dana kepada mujahid karena mujahidnya sudah cukup, tapi dia berikan dana kepada keluarganya yang ditinggal ya, supaya keluarganya yang ditinggal ini tenang, tidak mikir masalah makan ketika selama ditinggal oleh mujahid, oleh suaminya yang pergi berjihad ini. Nah, ini sudah termasuk mendapatkan pahala jihad juga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan untuk mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia telah berperang, maksudnya mendapatkan pahala perang. Wa man khallafa ghaziyan, barang siapa yang menggantikan seorang yang berperang fi sabilillah, fi ahli, menggantikan di dalam keluarga yang dia tinggal. Jadi dia mengurusi keluarga yang ditinggal oleh si mujahid tadi. Bi khairin, mengurusinya dengan baik. Faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang, artinya dia sudah mendapatkan pahala perang juga. Dan ini tidak hanya untuk masalah perang saja. Apapun amal soleh, dia mendapatkan pahala seperti itu juga. Saya mengajar di suatu tempat, diantar oleh seseorang. Ini yang mengantar ini mendapatkan pahala mengajar. Kenapa? Dia sudah jahaza, ya, dia sudah mempersiapkan mualliman kepada seorang muallim. Dia siapkan mobilnya, ya, bensin dari dirinya. Kemudian mobil ini kalau rusak juga dia sendiri yang memperbaiki. Ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang mengatakan, "Wah, kalau saya mengantar saya tidak punya kesempatan." Tidak harus Anda yang mengantar. Anda wakaf mobil untuk para ustaz, sehingga mobil ini jadi mobil wakaf untuk pengajian, di mana-mana para ustaz mengajar dipersilahkan pakai mobil tersebut. Anda santai-santai di rumah, pahala mengajar para ustaz sudah antum dapat. Maka pahala mengajarkan agama ini tidak hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang punya ilmu, tapi demikian juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang jahaza, orang yang menyiapkan,
orang yang memberikan fasilitas kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan dakwahnya secara nyaman, secara lancar, itu semuanya mendapatkan pahala yang sama karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan faqad ghaza, dia sungguh telah berperang, artinya sudah mendapatkan pahala perang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah pada waktu yang lain